Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang sudah like, comment, share, and subscribe acara Ngeteh di channel Adifa Jos. Kali ini kita di acara Ngeteh akan membahas visum kaitannya dengan alat bukti. Sebelum dilanjutkan, kita dapat lihat foto terdakwa kasus kekerasan yang diputus bebas dan visum menjadi salah satu materi pledoi. Nah, apa hubungan kekerasan dengan visum dan bagaimana mendapatkannya? Untuk itu kita ikuti penjelasan dari Bapak Joko sebagai berikut. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, Alhamdulillah kita sudah beberapa kali tampil atau memberikan tayangan terkait dengan permasalahan hukum di acara Ngeteh, ngebahas tentang hukum di channel Adifa Jos. Nah, supaya kita bisa menyajikan acara-acara yang selalu update dan juga tampil segar, lusa kami ke New Selo Boyolali dan lanjut ke Tol Kayangan di daerah Kabupaten Magelang yang suasananya memang cukup memberikan suasana yang segar dan nyaman. Nah, terkait dengan tema tersebut, kita akan memberikan pengertian bahwa untuk korban yang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual biasanya membutuhkan bukti yang otentik, di mana bukti tersebut akan digunakan juga untuk bisa menjerat pelaku kekerasan. Itulah mengapa korban harus melakukan pemeriksaan visum oleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan visum? Visum adalah laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan yang didasarkan atas pemeriksaan pada korban kekerasan, misalnya kekerasan fisik, kekerasan mental, hingga kekerasan seksual. Nantinya akan ada pemeriksaan kesehatan psikis dan kesehatan fisik terhadap korban. Penggunaan laporan visum ini akan berguna sebagai alat bukti di pengadilan nantinya. Bahkan juga bisa digunakan untuk membantu mencari pelaku jika masih belum ditemukan. Visum sendiri sebenarnya sudah tertulis pada pasal 133 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai permintaan keterangan ahli untuk melakukan pemeriksaan visum perlu didasarkan atas permintaan penyidik terlebih dahulu. Jadi cara melakukan pemeriksaan visum harus didasarkan dari permintaan kepolisian. Cara melakukan pemeriksaan visum tersebut perlu dilakukan dengan cara membuat laporan di kepolisian. Nantinya penyidik akan mengajukan permintaan akan melakukan visum. Kemudian layanan kesehatan melakukan pemeriksaan kepada korban secara menyeluruh. Nantinya jika semua rangkaian sudah selesai dilakukan, maka laporan visum akan dibuat berdasarkan hasil analisa. Nantinya laporan ini akan digunakan sebagai alat bukti ataupun lampiran yang pertama di penyidikan, proses penyidikan, kemudian pada saat pemberkasan, penuntutan sampai dengan hakim di pengadilan. Visum memang tidak menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau siapa pelakunya, namun menguruskan kondisi korban akibat perbuatan tersangka atau terdakwa. Kalau begitu, mohon Bapak Joko menjelaskan kapan visum et repertum bukan menjadi alat bukti di persidangan. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, pada dasarnya visum tanpa laporan polisi tidak dapat dilakukan. Tes visum berbeda dengan pemeriksaan kesehatan lainnya. Dengan kata lain, tanpa surat permintaan dari penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan sehat. Jadi, misalkan visum et repertumnya tertanggal 1 Januari 2024 dan laporan polisinya tertanggal 1 Februari 2024, maka visum tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 184 KUHP. Akibatnya apa?
akibatnya adalah terdakwa berpotensi diputus bebas oleh majelis hakim. Sebagaimana pengalaman saya ketika mengadvokasi rekan-rekan di daerah Kabupaten Sukoharjo. Demikian penjelasan dari saya. Semoga informasi sajian kami di channel Adi Pajos ini bermanfaat khususnya bagi sobat ngeteh dan umumnya bagi penonton di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kalimat demi kalimat sudah disampaikan untuk memperjelas materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Joko. Selanjutnya saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Mendapatkan hasil visum kadang butuh waktu dan perjuangan. Jangan lelah memperjuangkan kebenaran dan keadilan, walau kadang melelahkan. 9 Mei 2024, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.